Heyo, kokang dikit tembak terus. Bar balik lagi di sini bareng MC Ales di Tahu Tempe Traxxas Podcast. Oke geng, kali ini kalian bakal bareng aku di konten Tahu Tempe. Nah, di konten kali ini kalian bakal dapat informasi-informasi penting dan sangat singkat tentang apapun. Nah, di kesempatan kali ini juga aku bakal ngebahas dan ngasih kalian informasi soal sejarah minuman beralkohol dan fakta-fakta unik lainnya. Apa itu? Nanti pasti kita akan jelaskan, dan tetap pantengin terus di Traxxas Podcast Tahu Tempe. Nah, geng, pembuatan alkohol dimulai itu dengan cara terorganisasi sekitar 10.000 tahun yang lalu ketika minuman fermentasi diproduksi dari madu dan ragi liar. Nah, pada 6.000 sebelum Masehi itu tanaman anggur dibudidayakan di pegunungan antara Laut Hitam dan Laut Kaspia untuk tujuan pembuatan anggur. Dalam 2000 tahun berikutnya, Mesopotamia atau sekarang Irak memiliki perusahaan pembuatan anggur yang berkembang pesat. Kemudian ketika Mesir mencapai puncaknya sekitar 3000 sebelum Masehi, produksi dan pengiriman anggur ke seluruh Mediterania adalah bisnis yang sangat penting. Bahkan bangsa Romawi membuat anggur dari anggur liar yang tumbuh di pedesaan anggur dengan ragi yang diperlukan untuk fermentasi yang sudah tumbuh di kulit mereka. Jadi ibaratnya mereka terinspirasi dari ragi-ragi yang udah tumbuh di kulit-kulitnya mereka tuh sekitar 3000 sebelum Masehi yang kemarin tuh ya. Itu udah lahir belum ya? Belum lah. Oh, belum ya. Kemungkinan juga bahwa alkohol itu digunakan di Cina jauh sebelum digunakan di Barat. Makanya kita juga masih simpang siur soal alkohol berasal dari mana. Untuk di Cina sendiri, alkohol jauh digunakan sebelum bangsa Barat mulai menggunakan alkohol. Diperkirakan bahwa minuman beralkohol digunakan sebagai bagian dari perayaan saat mengambil sumpah jabatan atau pergi berperang, serta secara untuk upacara-upacara kelahiran, kematian, dan pernikahan. Banyak lagi lah kayaknya hampir di setiap acara tuh mereka selalu menyuguhkan alkohol untuk sebagai minuman penghangatnya mereka. Nah, sementara moderasi secara resmi didorong pada 1116 sebelum Masehi, perbendaharaan Cina terus digemukkan oleh penjualan alkohol. Pada 800 sebelum Masehi, barley dan bir beras mulai diproduksi di Cina. Cina itu kalau nggak salah minumannya yang sering disebut juga arak ya, arak Cina ya. Itu sih kalau untuk di Cina. Nah, di Amerika sendiri, penyulingan pertamanya didirikan di Staten Island dan hop ditanam di Massachusetts untuk memasuk tempat pembuatan bir. Massachusetts juga memiliki penyulingan rum atau ram. Rum apa ram ya yang biasa disebut? Rem. Rem oli berarti. Oli rem. Dimulai pada tahun 1657 di Boston. Ini akan segera menjadi industri yang paling makmur di New England dan menimbulkan kegiatan penyelundupan di sepanjang pantai karena produksi alkohol dikenakan pajak koloni. Untuk Amerika sendiri kayaknya itu ada kontroversi soal alkohol karena juga banyak beberapa mafia-mafia pada zaman itu sekitar tahun 1940-an itu mafia-mafia Itali, mafia-mafia Meksiko, mereka juga banyak menyelundupkan alkohol. Makanya sangat simpang siur antara alkohol dengan salah satu legalisasi ganja. Nah, itu juga termasuk salah satu adalah kontroversinya gitu. Makanya mereka berusaha untuk melegalkan alkohol, sementara sisi lain mereka juga berusaha untuk mengilegalkan ganja supaya alkohol tetap bisa berjalan. Kalau menurut aku sih itu kontroversi yang ada sampai dengan saat ini soal alkohol di dataran Amerika. Nah, untuk di Inggris sendiri awal 1700-an terjadi produksi jutaan galon gin. Alkohol yang dibumbui dengan buah juniper. Buah juniper itu kurang lebih ya begitulah, buah juniper juga aku gak gitu tahu sih buah juniper ya kan? Hah? Itu Jennifer men. Jennifer. Pada tahun 1733, wilayah London saja menghasilkan 11 juta galon gin. Orang miskin di London mendapatkan kelegaan dari kesulitan kemiskinan perkotaan dengan minuman keras yang sangat murah. Pajak atas gin segera dinaikkan untuk mengurangi
epidemi mabuk yang mengikutinya. Ketika industrialisasi menyebar, budaya baru akan keandalan dan ketenangan mulai menyebar. Tidak diragukan lagi didorong oleh pemilik pabrik yang membutuhkan karyawan yang bisa bekerja. Itulah sebagian info tentang sejarah dan perkembangan minuman beralkohol. Pastinya masih banyak lagi info-info lainnya dengan versi negara dan daerah masing-masing. Nah, geng, kali ini kita punya fakta unik tentang jenis minuman beralkohol dari peradaban kuno. Mau tahu apa aja? Ini dia. Kita cek. Yang pertama, pulque. Pulque dari Meksiko. Dikonsumsi itu sekitar 2000 tahun yang lalu. Pulque merupakan minuman beralkohol khas Meksiko. Lebih tepatnya, suku Aztec adalah masyarakat yang menciptakan minuman tersebut. Jadi pulque itu bisa dibilang juga merupakan salah satu cikal bakal atau nenek moyang dari tequila. Tequila itu ada beberapa jenis merek yang kenikmatan atau taste rasanya itu berbeda-beda juga untuk tequila sendiri. Lanjut, yang kedua, bir tertua dari Israel. Nah, ini agak bingung juga ya kan. Sebenarnya yang kita tahu tuh bir awalnya dari Jerman. Ternyata bir tertua itu berdasarkan artikel yang kita punya adalah dari Israel. Nah, minuman beralkohol paling tua di dunia saat ini dipegang oleh bir dari Israel. Pada tahun 1956, para arkeolog menemukan artefak yang diduga sebagai untuk membuat bir pada 13.000 tahun lalu di sekitar Haifa, Israel. Nah, residu yang menempel pada artefak menunjukkan residu yang menempel pada artefak menunjukkan bahwa mereka menggunakan gandum, obat barley, obat oat. Mereka menggunakan gandum, oat, barley, kacang-kacangan atau legume, dan serat lenan sebagai bahan dasar bir. Semua bahan dicampur, diberi air, dan didiamkan selama berhari-hari untuk memberi efek fermentasi. Menurut laporan Smithsonian Magazine, bener ya ngomongnya, itu soalnya agak susah tuh, Smithsonian Magazine, minuman tersebut tidak mengandung alkohol dalam kadar yang tinggi karena terbuat dari bahan alami. Teksturnya juga tampak seperti bubur, bukan minuman cair yang kita kenal saat ini. Sebenarnya bir juga bisa memabukkan. Anda pernah belum mabuk bir? Mabuk bir itu mabuk janda. Enggak lah, nggak pernah kita semabuk itu terhadap janda. Tapi bener men, yang namanya mabuk bir itu rasanya asli nggak enak, sakit, kepala kondean. Makanya jangan minum terlalu banyak sebenarnya, apapun. Yang ketiga, Retsina dari Yunani. Retsina itu merupakan salah satu jenis wine yang biasa dikonsumsi masyarakat Yunani kuno. Retsina memiliki rasa seperti ringan dan asam layaknya minyak turpentin atau tusam. Ini karena Retsina terbuat dari resin pinus yang didiamkan. Aku juga belum pernah sih nyoba Retsina. Retsina tuh kayak gimana ya? Nah, saking khasnya sini sih Retsina ini, minuman ini bisa dijuluki Greek wine of the god. Wih, wine para dewa-dewa. Iya kan? Iya kan? Dewi nggak? Dewa-dewi. Nah, Dewa-dewi. Ini dong Republik Cinta, manajemen. Itu Dewi-dewi. Oke. Uniknya nih Retsina dari Yunani ini uniknya itu nggak seperti minuman alkohol lain yang ada di daftar yang kita akan sebutkan nanti. Retsina masih sering dinikmati masyarakat Yunani hingga sekarang. Makanya kalau mau coba Retsina boleh ke Yunani sana. Jauh jumpa Dewa Zeus lagi. Panjang lah. Jumpai Poseidon lagi. Biar bisa minum Retsina bareng Dewa Dewi. Oke. Nah, yang keempat itu ada bir herbal dari Mesir kuno. Nah, ini gimana nih bir herbal? Kita juga nggak tahu nih. Masyarakat Mesir kuno tuh nggak hanya terkenal sebagai pembangun peradaban yang andal, mereka juga ahli dalam pembuatan minuman beralkohol. Salah satu hasilnya adalah bir herbal yang biasa diminum sehari-hari. Dilansir dari Oldes, bir herbal susah kali pengucapan. Serius nih. Bir herbal. Dilansir Oldes, bir herbal asal Mesir ini dibuat menggunakan anggur, gandum yang dipanggang, jamur, resin serta barley. Mereka kemudian memfermentasikannya untuk mendapatkan minuman beralkohol yang nikmat. Bukan hanya minuman biasa, bir herbal ini ternyata dipercaya mampu menjadi obat untuk berbagai penyakit. Itulah kenapa semua herbal cocok untuk segala jenis penyakit. Setuju kan? Setuju lah. Makanya gunakan herbal, men.
Oke, yang kelima. Nah, ini minumannya yang agak aneh nih penyebutannya. Kenapa agak aneh? Namanya juga udah aneh. Conditum Paradoxum dari Romawi kuno. Aneh kan? Jadi kalau kalian ke bar di Romawi kuno sana, bang, pesan. Sana apa deh? Conditum Paradoxum. Anjir. Anjir, susah loh. Susah, sumpah. Repot juga jadi orang Indonesia nih. Jadi orang Romawi. Ini obat apa nama alkohol? Nah, ternyata Conditum Paradoxum itu ada sebutannya. Sebenarnya nggak sesulit itu. Namanya adalah salus, ya kan? Namanya salus. Nah, itulah yang diucapkan bahasa Romawi kuno saat menegak Conditum Paradoxum. Sumpah, namanya susah kali. Conditum Paradoxum. Jadi kalau mau minum Conditum Paradoxum, salus. Orang mah salut. Atau cheers, dia enggak? Salus. Nah, minuman beralkohol ini juga cenderung lebih manis dibandingkan lainnya. Nah, ini karena terbuat dari rebusan madu, kurma, anggur putih, saffron, hingga merica hitam. Kok aneh ya? Minuman ada campuran merica hitamnya, itu gimana, men? Bandrek. Bandrek? Enggak. Telur setengah matang juga pakai itu, merica. Nah, umumnya Conditum Paradoxum itu disuguhkan untuk para musafir dan dibawa ketika masyarakat sedang bepergian. Dilansir dari Drink Hacker, minuman ini menimbulkan rasa hangat pada tubuh sehingga masyarakat sering menyimpannya untuk musim dingin. Itu dah. Jadi Conditum Paradoxum ini agak lebih sulit ditemukan karena kita harus ke Romawi kuno. Besok kita podcast di Romawi. Oke, yang keenam. Nah, berikutnya ada Haji Virus TP yang berasal dari Iran. Dilansir dari Pen Museum, para arkeolog menemukannya berdasarkan zat-zat yang ada di artefak. Diperkirakan minuman ini mulai dikonsumsi pada tahun 5400 sampai 5000 sebelum Masehi. Nah, berdasarkan residu pada artefak, masyarakat setempat kemungkinan membuat Haji Virus TP menggunakan anggur, mirip seperti wine. Nah, namun ini diawetkan dengan resin. Gak hanya itu juga, masyarakat Iran kuno juga membuat dua jenis Haji Virus TP, yaitu berwarna putih dan berwarna merah. Kemungkinan ini lebih mirip ke white wine or red wine, gitu sih. Gitu. Oke, yang ketujuh, Cetau Jiahu. Nah, ini agak susah lagi nih, lebih susah lagi nih karena asalnya dari Tiongkok. Cetau Jiahu ini minuman fermentasi asal Tiongkok yang banyak dikonsumsi pada era dinasti Shang dan Zhou, yaitu tahun 1250 sampai 1000 sebelum Masehi. Para arkeolog menemukan residunya di sebuah tungku yang ditemukan di Jiahu, Tiongkok. Nah, dilansir dari Oldes, minuman ini diperkirakan terbuat dari beras, madu, dan buah-buahan. Menurut penelusuran, ternyata Cetau Jiahu mirip dengan wine yang dikonsumsi masyarakat Timur Tengah pada era yang sama. Nah, yang terakhir akan kita bahas adalah tua. Kenapa salah satunya tua kita bahas? Itu adalah minuman kebanggaan tersendiri untuk kita sebagai orang daerah di Sumatera Utara, terutama di Medan. Ya enggak? Tepuk tangan buat tua. Ini biasa kalau orang-orang minum tua, nge-cheersnya dia biasa lisoy. Lisoy! Nah gitu, minum. Nah, sementara kalau tuak sendiri itu dibuat dari apa namanya, men? Pohon, bukan satu lagi. Pohon apa? Oh, kelapa. Ada juga tuak dari kelapa. Cuman biasanya pada umumnya orang-orang jarang minum tuak dari kelapa karena rasanya atau taste-nya itu lebih beda lah dari bagot sendiri. Namanya kan selain aren ada juga bagot. Nah, bagot ini pohonnya sejenis apa ya? Kolang-kaling lah. Nah, kolang-kaling. Pohon kolang-kaling itu terbuat dari bagot yang bisa menghasilkan tuak yang dicampur dengan raru. Raru ya kan? Kayu raru namanya. Itu sih untuk tua, untuk daerah Medan sendiri. Tapi kalau untuk di luar biasa juga ada tua nias yang fermentasinya lebih bening atau disebut tua bening. Untuk di Bali ada arak Bali, terus macam-macam. Cap tikus juga ada Manado. Kemudian banyaklah arak atau tua yang biasa disebut juga. Itu olahannya itu daerah masing-masing itu berbeda. Kayak di Semarang tuh ada minuman lokalnya namanya Congyang, tapi udah dibotolin sekarang kemasannya. Congyang. Nah, Jogja, Ciu itu Surabaya. Jogja itu Lapen kemarin. Cuman karena produksi Lapen dulu itu sempat ada kontroversi yang membuat Lapen itu jadi Lapen. Lapen itu makan, men. Serius lah. Nah, itu dia tadi pembahasan kita soal alkohol dan beberapa jenis minuman di daerahnya masing-masing atau di tempatnya masing-masing atau di negaranya masing-masing. Seru sih ngebahas soal alkohol, tapi yang paling penting buat kawan-kawan semua yang rajin minum alkohol, cobalah minum secara bertanggung jawab, ya nggak? Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Intinya kita harus tetap ikuti aturan
yang sudah ditentukan, terutama untuk yang di bawah umur nggak boleh ya, gitu. Ibu-ibu hamil nggak boleh, ibu-ibu menyusui nggak boleh. Pokoknya buat ibu-ibu jangan. Boleh lah. Oh boleh, 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 boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh dong. Ibu singa, ibu harimau, ibu gajah boleh, ibu gajah, ibu jari, ibu sri boleh, ibu sri minum. Oke geng, itu adalah informasi singkat di konten tahu tempe ini. Mudah-mudahan menjadi info baru buat kalian dan bermanfaat. Tongkrongin dan pantengin terus Traxxas Podcast di YouTube. Kalian subscribe YouTube channelnya dan nyalain loncengnya. Kemudian kalian boleh follow juga di Instagram dan Twitter Traxxas Podcast. Dan bisa juga dengerin Traxxas Podcast di Spotify. Kemudian apa lagi ya? Anchor. Dan satu lagi Apple Podcast. Oke, saya MC Ales pamit. See you next episode. Dan kalian terancam sukses. Sukses.